Ikhwatu fillah, di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban terjadi pada itu pula perpindahan kiblat umat Islam. Sebelumnya ketika ibadah itu menghadap ke Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis. Dipindah. Hmm. Nah, saat itu dipindahnya ke Ka'bah ya, itu di Masjidil Haram ya. Dan itu merupakan wujud dari persatuan umat Islam ya. Nih, dalam sebuah hadis, ya. Ini juga dari riwayat Bukhari nih. Akhrajal Bukhari Anil Barradi Anil Barrab qala lamma qadima Rasulullah al Madinata fasalla nah wa baiti al Maqdisi sittata asyara syahron au sab'ata asyara syahron wa kana an-nabi yuhibbu an yuwajjaha nahwal Ka'bah. Diriwayatkan dari Al-Barrab juga ya, ketika Rasulullah datang di Madinah, beliau sholat nih. Beliau awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis ya, ketika datang ke Madinah nih. Sholatnya menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan ya. Dan Nabi pun menyukai saat sholat menghadap ke kiblat. Di Al-Quran disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil ya, ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 144. Nah, ikhwatu fillah, perbanyak juga amaliyah kita di bulan Sya'ban dengan mencontoh Nabi kita ya. Dengan perbanyak amalan, diantaranya juga dengan saum ya. Terdapat juga malam yang istimewa juga ya. Nah, di mana pula Allah menurunkan rahmat, berkah ampunan ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Hamim wal kitabil mubin dan seterusnya ya. Hamim demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan ya. Nah, ini tentunya di mana ada keutamaan ya di malam bulan Syaban itu. Ya. Iya, di antaranya. Nah, kita hidupkan juga ya dengan tahajud, zikir, membaca Al-Qur'an ya, mengisi waktu siang dengan saum, mengisi dengan berbuat baik, bersedekah, bertaubat dan sebagainya ya. Nah, itu.
Nah, waktu pola kita bersihkan hati kita ya dari segala penyakit ya, penyakit hasut, iri, dengki, dendam dan sebagainya gitu ya. Jadi tentunya ini sangat tercela gitu ya, menjadi penyakit hati yang amat membahayakan gitu ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Yaitu hasut, iri, dengki ya, dendam gitu ya, mengharapkan kenikmatan pada orang lain itu hilang gitu ya. Nah, itu ya, ini harus dihilangkan gitu ya. Karenanya di antara ampunan Allah itu kan terjadi kan ini di pelaporan amalan tahunan itu ya. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa kita kecuali di antaranya adalah bagi orang yang berselisih itu ya. Berselisih nih ya, makanya jangan sampai ada perselisihan. Nah, itu sangat layak lebih dicegah pada bulan ini juga ya. Karenanya kan dikatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatoba. Hindarilah oleh kamu sifat hasad atau iri dengki, karena hasud itu bisa menghilangkan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar itu ya. Dan Imam Ghazali ya, dalam kitabnya Minhajul Abidin, untuk melawan ya atau menghilangkan sifat hasud, ini kita harus punya sifat nasihah lil khalqi. Apa itu? Yang mencerminkan kecintaan dan kesetiaan terhadap makhluk ya. Ikut bersyukur dan senang apabila orang lain mendapat kesenangan dan kenikmatan. Dan sebaliknya ikut sedih dan prihatin bila orang lain mendapat musibah, bukan malah senang gitu. Bukan malah senang atau misalnya ikut bahagia, ya ikut bahagia karena penderitaan orang lain, jangan gitu ya. Itu nggak benar tuh ya. Karenanya Nabi juga mengisyaratkan agar bagaimana mencintai saudaranya ya, sebagaimana cinta terhadap dirinya sendiri ya gitu. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu ya. Dan tentunya juga kita harus senantiasa bersabar dalam beribadah ya, agar kita dikuatkan dalam amal itu ya, karena memang berat sekali yang namanya surga itu kan diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi ya, dan neraka diliputi dengan kesenangan-kesenangan itu ya. Ya, khufatil jannatu bil makarih wa khufatin naru bisyahawatu. Ya, dengan syahwat ya. Itu neraka itu diliputi dengan syahwat ya. Ya. Allah menguji kesabaran serta keimanan kita. Allah seperti diantaranya menyembunyikan kebahagiaan di balik kesengsaraan ya gitu. Karenanya kita senantiasa di balik kesulitan yang kita alami atau di balik musibah itu ada kebahagiaan yang nanti kita akan temukan tuh ya. Itulah hikmah yang harus senantiasa kita tetapkan ya. Nah, itulah untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan pada sore ini ya. Tentunya juga jangan lupa untuk bersabar. Karena bersabar itu ada 3 ya, di mana bersabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian juga bersabar
atas musibah yang menimpa dan sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tentunya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik ketika kita senantiasa pula bersabar ya. Wallahu fikum wa minkum. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari esok ya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna wa taqwa afafina wa inna afiyata fid dunya wal akhirah. Aku lakum li hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.